Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 28 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Neti Marbun. Kepada Saudari Neti, kami persilahkan. Terima kasih, selamat malam semuanya. Bacaan Renungan Malam untuk Kamis 28 Mei 2026 berjudul Perjanjian dan Sabat. Ayat inti diambil dari Keluaran 31 ayat 16-17. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat. Dengan merayakan Sabat, turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Ketika Tuhan membebaskan umatnya Israel dari Mesir dan mempercayakan kepada mereka hukumnya, Ia mengajar mereka bahwa dengan pemeliharaan Sabat mereka harus dibedakan dari penyembah berhala. Sebagaimana Sabat adalah tanda yang membedakan Israel ketika mereka keluar dari Mesir untuk memasuki Kanaan duniawi, demikian juga itu adalah tanda yang sekarang membedakan umat Allah ketika mereka keluar dari dunia untuk memasuki perhentian sorgawi. Sabat adalah tanda hubungan yang ada antara Allah dan umatnya, tanda bahwa mereka menghormati hukumnya. Itu membedakan antara rakyatnya yang setia dan pelanggar. Sabat yang diberikan kepada dunia sebagai tanda Allah sebagai pencipta juga merupakan tanda Dia sebagai pengudus. Kuasa yang menciptakan segala sesuatu adalah kuasa yang menciptakan kembali jiwa dalam rupanya. Bagi mereka yang menguduskan hari Sabat, itu adalah tanda pengudusan. Pengudusan sejati adalah keselarasan dengan Allah, kesatuan dengannya dalam karakter. Itu diterima melalui penurutan kepada prinsip-prinsip yang merupakan salinan karakternya. Dan Sabat adalah tanda penurutan. Dia yang dari hati menuruti perintah keempat akan menuruti seluruh hukum. Ia dikuduskan melalui penurutan. Bagi kita seperti bagi Israel, Sabat diberikan menjadi perjanjian kekal. Bagi mereka yang menghormati hari kudusnya, Sabat adalah tanda bahwa Allah mengakui mereka sebagai umat pilihannya. Itu adalah janji bahwa Ia akan memenuhi perjanjiannya kepada mereka. Setiap jiwa yang menerima tanda pemerintahan Allah menempatkan dirinya di bawah perjanjian ilahi yang kekal. Ia mengikatkan dirinya pada rantai emas penurutan. Setiap mata rantainya adalah janji. Perintah keempat saja dari semua yang 10 mengandung meterai pembuat hukum yang agung, pencipta langit dan bumi. Mereka yang menuruti perintah ini mengambil namanya dan semua berkat yang terlibat di dalamnya adalah milik mereka. Sabat tidak kehilangan maknanya. Itu masih merupakan tanda antara Allah dan umatnya dan akan demikian selamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Neti. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Judul renungan malam ini adalah Perjanjian dan Sabat. Apa hubungan antara perjanjian dan Sabat? Hubungan antara perjanjian dan Sabat adalah bahwa Sabat menjadi tanda lahiriah dari hubungan perjanjian antara Allah dan umatnya. Dalam Alkitab, Allah menetapkan Sabat sebagai tanda kesetiaan, ketaatan atau penurutan, dan pengudusan bagi mereka yang hidup dalam perjanjian dengan Allah. Dalam ayat inti renungan malam ini, Keluaran 31 ayat 16 dan 17 dengan lengkap berkata,
Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Tuhan dalam huruf besar, sebagaimana yang sudah kita pelajari, adalah Allah Bapa. Sabat disebut sebagai perjanjian kekal. Ini berarti Sabat bukan hanya berlaku untuk satu generasi saja, tetapi menjadi lambang hubungan yang terus-menerus berlangsung antara Allah dan umat-Nya. Bagi bangsa Israel, Sabat membedakan mereka dari bangsa-bangsa penyembah berhala. Demikian juga zaman sekarang ini. Sabat menjadi identitas rohani umat yang setia dan yang tidak setia kepada Allah. Ketika kita memelihara dan menguduskan Sabat dengan sungguh-sungguh, menunjukkan bahwa kita menghormati dan mengakui Allah sebagai pencipta, penebus, dan pengudus kita. Sabat bukan sekedar hari perhentian, tetapi tanda bahwa kita berada di bawah pemerintahan dan kasih karunia Allah. Sabat adalah perjanjian kekal antara Allah dan umat-Nya. Allah tidak pernah memberikan manusia kebebasan untuk memilih hari mana saja dari ketujuh hari yang ada untuk dipelihara dan dirayakan, untuk berhenti bekerja dan beristirahat. Perintah itu sangat spesifik dan tertulis di dalam 10 perintah atau hukum Allah. Pertanyaannya adalah, hari apakah hari Sabat tersebut? Nabi Musa di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 10 berkata, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu." Hari Sabat adalah hari Sabtu, bukan hari yang lain. Di dalam ayat ini tidak disebutkan nama hari, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Apa fakta atau bukti bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu? Kita dapat melihat fakta atau bukti sejarah dan astronomi. Berbeda dengan hari, bulan, atau tahun yang ditentukan oleh pergerakan bumi dan bulan, siklus 7 hari murni berasal dari ketetapan Allah sejak pekan penciptaan di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Meskipun dunia pernah mengalami perubahan kalender dari sistem Julian ke sistem Gregorian pada tahun 1582, di mana tanggal terakhir di dalam kalender Julian, hari Kamis, tanggal 4 Oktober 1582, menjadi tanggal pertama dalam kalender Gregorian, yaitu hari Jumat, tanggal 15 Oktober 1582. Tanggalnya langsung melompat. Mengapa? Karena untuk menyesuaikan kalender dengan posisi matahari atau musim yang sebenarnya. Paus Gregorius ke-13 memerintahkan penghapusan 10 hari, sehingga tanggal 5 hingga tanggal 14 Oktober 1582 tidak ada atau dihapus. Walaupun demikian, urutan hari dalam seminggu tidak pernah terputus atau berubah. Siklus hari tetap, yaitu hari pertama adalah hari Minggu dan diikuti hari berikutnya, dan tiba pada hari ketujuh adalah hari Sabtu. Perhitungan hari sejak penciptaan tidak pernah berubah.
Bukti paling tidak terbantahkan mengenai hari Sabat atau hari Sabtu terkunci dalam kronologi kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di dalam Lukas 23 ayat 54 sampai dengan Lukas 24 ayat 1. Mari kita lihat bagan berikut ini. Hari Jumat adalah hari persiapan bagi bangsa Yahudi. Yesus mati dan dikubur pada hari itu. Lukas 23 ayat 54. Hari Sabtu, yaitu hari Sabat, murid-murid beristirahat. Lukas 23 ayat 56. Hari Minggu, yaitu hari pertama dalam minggu itu, Yesus bangkit dari kubur. Lukas 24 ayat 1. Kita ketahui bahwa dunia secara universal memperingati kematian Yesus pada hari Jumat yang disebutkan dengan Jumat Agung dan kebangkitannya pada hari Minggu atau hari perayaan Paskah. Maka secara matematis dan Alkitab, hari Sabat yang berada di antara kedua hari tersebut adalah hari Sabtu. Nama hari Sabtu dalam banyak bahasa modern bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bukti etimologi atau ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, serta perubahan bentuk dan makna kata tersebut dari waktu ke waktu yang berakar langsung dari kata Shabbat bahasa Ibrani yang berarti berhenti, melepaskan, atau istirahat. Mari kita lihat beberapa contoh bahasa nama hari Sabtu, akar, dan arti kata berikut ini. Dalam bahasa Ibrani, nama hari Sabtu adalah Sabat. Akar dan arti kata syafat, berhenti, melepaskan, atau istirahat. Bahasa Arab, as-sabt. Akar dan arti kata sabata, istirahat, tenang, berhenti bekerja, atau meninggalkan aktivitas. Bahasa Spanyol, sabado, sabatum atau sabaton, hari perhentian atau hari ketujuh. Bahasa Italia, sabato, hari perhentian atau Sabtu. Dalam bahasa Indonesia, Sabtu, berhenti bekerja atau istirahat. Jelas bahwa fakta atau bukti dari ragam bahasa, nama hari dan akar dan arti kata menunjukkan bahwa hari Sabat atau hari Sabtu adalah hari perhentian. Memelihara dan menguduskan hari Sabat atau hari Sabtu bukan sekedar perkara memilih hari untuk beristirahat. Ini adalah bentuk penurutan dan pengakuan iman kita bahwa kita menyembah Allah Pencipta yang menguduskan hari ketujuh. Kita menghormati teladan Yesus Kristus yang setia memelihara Sabat sepanjang hidup sampai pada hari kematiannya. Lukas 4 ayat 16. Hukum Allah tetap teguh, tidak berubah, dan menjadi tanda yang membedakan umatnya yang setia dan yang tidak setia di akhir zaman. Seluruh bukti tekstual Alkitab, catatan sejarah dan astronomi, perubahan kalender, hingga etimologi dari berbagai bahasa di dunia, semuanya bermuara pada satu kesimpulan yang utuh, bahwa hari ketujuh atau Sabat yang dikuduskan sejak hari penciptaan adalah hari Sabtu. Oleh sebab itu, mengetahui kebenaran adalah satu anugerah atau pemberian, namun menghidupkannya adalah sebuah keputusan iman. Nabi Yehezkiel di dalam Yehezkiel 20 ayat 12 berkata, "Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, hari Sabat atau hari Sabtu diberikan kepada kita manusia sebagai tanda supaya kita mengetahui bahwa Allah lah yang menguduskan kita. Karena itu, ketika kita memelihara dan menguduskan hari Sabtu,
Hal itu mencerminkan hubungan rohani yang erat antara Allah dan umat yang setia kepadanya. Bahwa kita menyembah Allah pada hari Sabtu atau hari Sabat. Ingat, kita tidak menyembah Allah di hari yang lain. Dan di hari itu, kita menyembah satu-satunya Allah yang benar dan bukan menyembah Allah Trinitas atau Allah yang lainnya. Kiranya pegabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali agar memelihara dan menguduskan hari Sabat atau hari Sabtu, serta menyembah Bapa, satu-satunya Allah yang benar pada hari itu. Memelihara dan menguduskan hari Sabtu adalah perjanjian kekal antara Bapa dan umat-umat-Mu yang setia memelihara dan menguduskan hari itu. Melalui memelihara dan menguduskan hari Sabtu, kami mengakui Bapa sebagai pencipta, penebus, dan pengudus melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berada di bawah pemerintahan dan kasih karunia-Mu, dan hubungan kami lebih erat kepadamu. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dimampukan untuk memelihara dan menguduskan hari Sabtu. Hidup dan karakter kami diubahkan dari hari ke hari, semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.